Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan juga kita mendapatkan nikmat yang besar masih berada di dalam ajaran yang lurus, berada di dalam petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari Jumat ini Khatib Jumat senantiasa mengingatkan untuk memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah jalan keselamatan. Dan takwa itu bentuknya adalah menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Di antara perintah-perintah Allah itu pasti mengandung maslahat murni 100%, kebaikan di dalamnya atau ada kebaikan yang lebih besar daripada keburukannya. Dan di hari Jumat ini ada adab-adab ringan yang telah diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menghadiri khutbah Jumat. Para hadirin dan adik-adik sekalian semuanya bisa memperhatikan adab berikut ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, kali ini kami menyebutkan dua adab. Ada bagi yang menghadiri khutbah Jumat. Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadis saking Abu Hurairah, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imami yakhthub faqad laghauta. Jika engkau berbicara pada hari Jumat pada temanmu di samping, suruh temanmu itu ansit, diam. Ngomong diam pada teman atau ngomong itu sama. Maka Nabi SAW katakan ketika itu imam berkhutbah, maka Jumatanmu sudah sia-sia. Adab pertama. Kemudian adab nomor kalih disebutkan lagi dalam hadis saking Sahal bin Mu'adz dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hubwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dan hadisnya adalah hadis yang sanadnya itu hasan. Dua adab ini kurang diperhatikan apalagi oleh anak-anak milenial saat ini, anak-anak remaja saat ini. Dulu kalau simbah-simbah kita dulu ketika memperhatikan khutbah Jumat, mereka diam, tidak ngobrol, tenang, tidak berbicara sana sini, tidak senyum-senyum, tidak guyon kanan kiri, nggak tengok kanan kiri, namun memperhatikan khutbah Jumat. Itu contoh baik yang patut ditiru. Setiap kali khutbah ini akan terulang lagi. Setiap Jumat Pahing giliran kami akan terus berulang. Jika kami akan melihat keadaannya tidak berubah, adab ini akan terus diulang. Yang pertama, tidak boleh ngobrol. Ini beda kalau dengar ceramah biasa. Karena khutbah Jumat disuruh ansit, diam. Yang kedua, tidak memeluk lutut. Karena memeluk lutut lebih punya peluang cepat tidur. Cepat tidur nggak memperhatikan khutbah Jumat.
Padahal panjenengan mau dengar ceramah itu kalau khutbah Jumat saja. Selain itu malasnya untuk dengar ceramah. Maka konsen semuanya, pikirannya itu ke depan, nggak main kanan kiri. Ya, adik-adik yang di belakang saya tengok itu ada yang main-main, tolong tenang ketika khutbah Jumat ini. Allah Maha lihat. Kamu nggak usah pandang kanan kiri. Yang belakang coba, adik yang belakang itu. Saya sekarang main tunjuk. Khutbah Jumat boleh tunjuk kayak gini. Belajar untuk memperhatikan khutbah. Kamu dari didik dari muda nggak bisa, mau jadi pemimpin bangsa bagaimana? Mau ganti Pak Camat, mau ganti Bupati, mau ganti Gubernur bagaimana? Muda aja kayak begini, nggak ada disiplin sama sekali. Kali ini kita akan membawa tema, sudah dengar? Khotib boleh ngomong sama jenengan kayak begitu. Ini hal yang biasa kalau di masa Nabi SAW, tegur jamaah yang ngeyel-ngeyelan. Belum pernah dapat tegur kayak begini dalam khutbah Jumat kan? Kali ini tema kita adalah membahas tentang istiqomah. Cukup ringkas apa yang dikatakan oleh para ulama di masa silam, kita itu butuh untuk istiqomah dalam beragama. Sebagaimana setiap kali kita sholat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu beberapa pengertian kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu jalan Islam, jalan Nabi SAW, jalan para sahabat, jalan Al-Quran, dan jalan kebenaran. Maka kita bolak-balik ketika kita sholat, saat membaca surat Al-Fatihah, mengulang ayat ini terus, dan kita menemukan ayat, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berarti kita semuanya butuh untuk istiqomah berada dalam jalan yang lurus terus. Apa yang dimaksudkan dengan istiqomah? Ada seorang ulama besar, Syafiq Al-Balji, disebutkan dalam kitab Hilya Al-Awliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Ia mengatakan bahwasanya arba'un min tariqil istiqomah. Ada 4 hal yang membuat kita itu mudah istiqomah, terus berada di jalan yang lurus. Yang pertama, beliau katakan tidak meninggalkan perintah Allah ketika sedang mendapati musibah. Kemudian yang kedua, dia singgung pula tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan-kesibukan dunia. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsu dan komentar manusia. Lalu yang keempat, beramal sesuai tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 hal ini luar biasa apa yang disebutkan oleh Syafiq Al-Balji, ya, tentang masalah istiqomah, agar kita terus diberi petunjuk pada jalan yang lurus, tetap dijaga terus setiap harinya sampai Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama, tidak meninggalkan ibadah walaupun lagi kena musibah. Setiap orang akan mendapati ujian-ujian sendiri. Ada yang dirinya sakit, ada yang anaknya sakit, ada yang bapaknya sakit, ada yang simbahnya sakit, ada yang punya masalah dalam utang, ada yang punya masalah sulitnya rizki, ada yang belum dapat kerja, ada yang punya masalah bertengkar dengan istri, dan seterusnya. Ujian-ujian selalu ada. Namun di sini dituntut musibah-musibah, ujian-ujian yang ada seperti itu tidak meninggalkan perintah Allah, tidak sampai membuat kita meninggalkan ibadah. Karena ingat, di balik musibah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, diulang lagi. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Seorang ulama dari kalangan tabi'in bernama Qatadah rahimahullah itu menyatakan, la yaghliba ushrun yusra ini. Tidak mungkin
satu kesulitan, sulit cuma satu, dikalahkan dengan dua kemudahan. Maksudnya apa? Kita dapati sulit cuma satu saja. Di balik itu Allah beri kemudahan yang jumlahnya itu dua. Maka seorang muslim harus punya sifat optimis ketika dia dapati ujian, pasti ada maksud terbaik dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Karena ingat para jamaah sekalian, musibah-musibah itu punya hikmah yang luar biasa yang kadang kita tidak bisa memikirkan hal ini. Bisa jadi musibah itu ujian. Kita diuji lagi untuk sabar. Mampu nggak untuk sabar? Bisa juga musibah itu untuk membersihkan hati manusia yang biasanya sombong, yang biasanya ujub, yang biasanya hasad. Kemudian ketika musibah datang, berubah langsung ketika itu. Kesombongan karena jabatannya, kesombongan karena kepemimpinannya, kesombongan karena kekayaannya, takluk kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Dia bangun tidur dalam keadaan lehernya nggak bisa gerak saja, itu sudah pusing bukan main. Dia anggap ujian yang luar biasa. Walaupun dia itu yang sugih, pemimpin yang luar biasa, punya kekuasaan di mana-mana, namun ketika Allah beri satu ujian seperti ini saja, dia tidak bisa bertindak. Maka kesombongan jadi takluk cuma gara-gara musibah saja yang Allah berikan sementara waktu. Musibah juga di sini bisa menguatkan iman seorang mukmin dan juga menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya manusia. Kita itu begitu lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan juga akhirnya kita bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang lalai dari ibadah akhirnya bangkit ketika itu. Kemudian banyak ibadah, rajin ke masjid, rajin ibadah. Jadi sadar ketika itu. Dan kadang kita baru rasakan nikmatnya sesuatu, ya. Kita baru rasakan suatu nikmat kalau kita lagi ditimpa musibah. Lagi merasakan nikmat sehat kalau Allah timpakan kita itu sakit. Namun kalau tidak dapat sakit, kita tidak akan merasakan seperti itu. Maka kaum muslimin sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk bisa mempelajari hikmah-hikmah tadi yang jelas dari musibah-musibah yang ada, jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, tidak sampai meninggalkan ibadah karena kesibukan dunia. Kalau bacakan hadis, ini adalah keadaan orang nanti pada hari kiamat karena kesibukan dunia, nasibnya nanti jelek pada hari kiamat. Dan ini terkait ketika ia meninggalkan ibadah yang paling mulia, yaitu sholat. Nabi SAW itu mengatakan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan bukti, mendapatkan keselamatan. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Ketika dia tidak jaga sholat, dia tidak dapat cahaya pada hari kiamat, tidak mendapatkan bukti dan tidak mendapatkan najah, tidak mendapatkan keselamatan. Dan nantinya pada hari kiamat, wa kana yaumal qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nantinya di hari kiamat dia akan dikumpulkan, orang-orang yang malas salat ini akan dikumpulkan bersama Qarun. Qarun itu sibuk dengan harta sehingga meninggalkan ibadah. Fir'aun itu sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan pemerintahannya sehingga dia tinggalkan ibadah, enggak mau taat pada Allah. Haman itu jadi orang dekatnya Fir'aun, juga tinggalkan ibadah karena sibuk juga ngurus pemerintahannya. Dan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang yang sibuk dengan dunianya saja sampai meninggalkan ibadah sholat tadi. Maka menunjukkan bahwasanya nasib jelek yang akan ditimpa oleh orang-orang yang cuma beralasan dengan dunia. Saya sibuk dengan ini, saya sibuk dengan itu. Kalau anak muda ya sibuk dengan olahraganya, sibuk dengan main motornya, sibuk dengan bal-balannya, sibuk dengan kegiatan apapun. Subuh nggak pernah, zuhur nanti kalau mau saja dia ibadah kalau disuruh gurunya, asar kalau juga ada desakan juga, maghrib sudah capek, isya sudah tidur. Maka kalau dengan alasan dunia ini kemudian kita tinggalkan ibadah, kita tidak disebut istiqomah.
Istiqomah itu adalah ketika kita tetap ibadah pada Allah walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk dengan pemerintahan, sibuk dengan dagang, dan sibuk dengan kekuasaan, namun kita tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tetap dijaga. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak mengikuti komentar manusia dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Tidak mengikuti komentar manusia maksudnya di sini adalah dia cari ridha Allah. Bukan karena komentar manusia sampai dia tinggalkan ibadah. Juga dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang namanya ibadah itu mesti dengan dalil, ngangge tuntunan. Tidak ada petunjuk saking Quran atau saking hadis, maka tidak boleh kita ikuti ibadah tersebut. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Karena semua hawa nafsu harus tunduk ketika dalil saking Quran dan sunnah Nabi SAW itu Allah berikan dan Nabi SAW itu ajarkan pada kita. Lalu yang keempat, bagaimanakah kita bisa istiqomah? Beramal dengan banyak belajar, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal itu pakai tuntunan. Beramal itu asalnya bukan ikuti manusia. Beramal itu bukan ikuti ustadz. Beramal itu bukan ikuti kiai. Beramal itu bukan ikuti syekh, bukan ikuti ulama. Namun apa ada tuntunannya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Nah itulah amalan yang kita lakukan. Orang yang beramal seperti ini akan timbang-timbang. Bukan hanya asal banyak beramal, namun lihat kualitas amal itu seperti apa. Karena Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian siapakah di antara kalian yang punya amalan yang paling baik. Amalan yang paling baik itu apa? Kata Fudail bin Iyad, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Amalan yang paling ikhlas karena mengharap ridha Allah. Amalan yang paling benar karena manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah para jamaah sekalian, kalau istiqomah ini dijaga terus, 4 hal tadi dijaga. Ibadah tetap ada walaupun kena musibah. Ibadah tetap ada walaupun lagi sibuk dengan dunia. Tidak memperturutkan hawa nafsu dan komentar orang, dan juga beramal sesuai dengan tuntunan. Maka nantinya kita akan dimudahkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ingat, yang namanya hati itu berbolak-balik. Kadang kita lurus, kadang kita kemudian menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Karena sifat hati seperti dalam doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ummu Salamah katakan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Ia katakan, dikarenakan yang namanya hati selalu berbolak-balik. Allah membuat hati kita bisa terus berada di jalan yang lurus, namun atas pilihan kita sendiri kita pengen sesat. Maka memohon pada Allah supaya bisa istiqomah, bacalah doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau dalam doa yang lainnya, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Atau doa saking Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wa hudural jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.